Halo, selamat sore. Kembali berjumpa dengan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat. Pada pengertian dan ruang lingkup filsafat terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada pengertian, yang kedua ada objek filsafat, yang ketiga ciri-ciri berpikir filsafat, yang keempat manfaat dan kegunaan filsafat, yang kelima adalah sejarah dan perkembangan filsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tentang pengertian. Pada pengertian dia terbagi menjadi 2, itu secara terminologi dan secara etimologi. Terus kalau pada objek filsafat dia terbagi menjadi 2, itu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Berikut tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Pada ciri-ciri berpikir filsafat itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, berpikir secara radikal, yang kedua berpikir secara universal atau umum, yang ketiga berpikir secara konseptual, terus yang keempat berpikir secara koheren dan konsisten, yang kelima berpikir secara sistematik, yang keenam itu berpikir secara komprehensif atau menyeluruh, yang ketujuh berpikir secara bebas, dan yang terakhir adalah berpikir atau pemikiran yang bertanggung jawab. Yang berikut itu adalah tentang manfaat dan kegunaan filsafat. Terus yang terakhir adalah sejarah dan perkembangan filsafat. Baik, pertama kita akan menjelaskan satu persatu ya tentang para bagian-bagian tersebut. Itu secara terminologi dan etimologi. Secara terminologi, bahwa terminologi adalah peristilahan atau batasan definisi istilah. Terminologi dapat merujuk pada kata-kata atau frase yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Terminologi juga dapat merujuk pada kata-kata atau frase yang spesifik yang digunakan dalam bidang atau disiplin tertentu. Contoh terminologi itu seperti kata meja, kursi, buku, dan sebagainya. Nah, dan sinonim terminologi ini adalah istilah, kosakata, peristilahan, dan lain-lain. Nah, terminologi ini merupakan bagian penting dalam komunikasi. Secara etimologi, kalau secara etimologi adalah ilmu yang mempelajari asal usul kata. Ya, etimologi adalah cabang ilmu linguistik. Etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Etimon artinya sebenarnya, dan logia studi tentang. Etimologi menyelidiki dan mendokumentasikan asal usul kata. Etimologi mencoba melacak perkembangan kata dari masa lalu kuno. Contoh etimologi seperti kata meza dalam bahasa Jawa krama berasal dari bahasa Sanskerta, berarti mahisa. Nah, sekarang kita akan lihat pada objek material filsafat dan objek formal filsafat. Kalau pada objek material filsafat itu adalah segala sesuatu yang dikaji, sedangkan objek formal filsafat adalah pendekatan yang digunakan untuk mengajinya. Objek material filsafat itu menyelidiki segala sesuatu yang tidak terbatas, memahami hakikat yang ada, realitas dan wujud. Sedangkan objek formal filsafat itu metodologi, sudut atau cara pandang khas filsafat. Jadi filsafat itu adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk memahami kebenaran mendasar tentang diri mereka sendiri, dunia tempat tinggal mereka, dan hubungan mereka dengan dunia atau satu sama lain. Objek material dan objek formal dalam ilmu lain itu adalah dalam ilmu pendidikan. Objek material adalah peserta didik, sedangkan objek formal adalah perbuatan mendidik. Nah, itu contohnya seperti apa? Itu contohnya
perbuatan peserta didik dan perbuatan mendidik. Itu contohnya peserta didik dan perbuatan didik. Guru harus memberikan teladan kepada peserta didik dalam berpakaian, berbahasa, dan sikap. Itu adalah salah satu contoh. Terus guru memberikan konsisten kepada memberikan bimbingan konsisten kepada peserta didik. Terus guru juga menanamkan proses berpikir positif kepada peserta tersebut. Guru juga membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menerima bahan ajar. Itu adalah contoh dari peserta didik dan perbuatan mendidik. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri berpikir filsafat. Itu yang pertama kita lihat pada berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal adalah cara berpikir yang mendalam dan kritis untuk memahami suatu masalah sampai ke akarnya. Berpikir radikal dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan. Ciri-ciri berpikir radikal itu yang pertama, berpikir secara sadar dan terencana, memahami suatu masalah sampai ke akar permasalahannya, selalu kritis dan analitis dalam menyikapi berbagai macam fenomena, mampu melangkah melampaui batas-batasan yang ada. Itu adalah ciri-ciri berpikir radikal. Terus manfaat berpikir radikal itu membantu membangun diskursus rasionalisme dan kreativisme. Terus membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, membantu menampilkan sikap bijaksana sebelum mengambil sebuah keputusan, membantu mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan eksponensial. Itu adalah ciri-ciri radikal. Jadi penjelasannya cukup sampai hari ini. Mungkin akan ada lanjutannya. Kita akan lanjut pada lain waktu. Jadi ada teman-teman yang ingin mau kritis, mau bertanya atau mau komentar, silahkan komentar di bawah kolom komentar ya. Terima kasih.